Classroom yang seperti biasa yang bisa di-download untuk dijadikan bahan belajar maupun untuk kuliah. Oke, perkuliahan sekarang kita mulai beberapa saat. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Sebentar. Untuk kali ini kita ke pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7, pembahasan kita adalah distribusi, saluran distribusi dan supply chain ya, untuk pemasaran khususnya. Nanti untuk materi silakan bisa kalian unduh di Classroom ya, sudah saya share di Classroom. Silakan digunakan sebagai bahan belajar maupun untuk dikembangkan lagi. Oke, untuk capaian belajar mengenai distribusi saluran ini adalah diharapkan adalah mampu memahami dan menjelaskan manajemen distribusi ya, jenis saluran distribusi, faktor yang mempengaruhi dalam manajemen pemasaran. Nah, distribusi itu sendiri apa? Jadi distribusi adalah komponen pemasaran. Jadi
dikatakan distribusi bahwa kegiatan pemasaran dapat disederhanakan dan dikembangkan atau dimaksimalkan pengiriman barang atau jasa kepada konsumen dalam bentuk pabrikan. Diperlukan jenis atau variasi jumlah, harga, dan waktu. Berdasarkan Hollandsen, distribusi adalah metode untuk semakin dekat dengan pelanggan. Biasanya dianggap sebagai saluran pemasaran untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen ya, untuk distribusi itu sendiri. Nah, sementara itu ada pendapat lain dari Ciptono dan Chandra. Ini adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memfasilitasi pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya diperlukan jenis-jenis variasi jumlah lokasi dalam Suwarno ya. Nah, mengasumsikan bahwa distribusi perantara berhubungan erat dengan distribusi barang kepada konsumen atau pelanggan. Nah, asumsi lainnya juga mengungkapkan distribusi termasuk kegiatan perusahaan untuk menentukan ketersediaan produk untuk konsumen sasaran Kotler, Philip Armstrong. Nah, oleh karena itu pengiriman barang dari produsen ke konsumen ini adalah jenis kegiatan distribusi yang sangat penting. Dan menurut beberapa pandangan di atas tadi ya, dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah metode untuk memfasilitasi tanda terima atau pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, itu adalah intinya ya, intinya daripada distribusi tadi ya. Kemudian ada saluran distribusi. Ini menurut Walter Indermesta dalam Suwarno 2006, saluran distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang menggabungkan transfer fisik dan nama produk untuk menciptakan kegunaan untuk pasar tertentu. Nah, menurut Kotler menyatakan most producer use internet mediaries to bring their product to market. They use a set independent organization in the process of making product or service available for use consumption by consumer or business user. This process is what has known distribution channel. Jadi seperti itu ya menurut dari Kotler. Saluran distribusi tersebut adalah jadi ada beberapa ya, sekelompok pedagang dan agen perusahaan untuk menggabungkan transfer fisik dan nama produk untuk menciptakan kegunaan untuk pasar tertentu. Nah, itu disebut dengan saluran distribusi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah salah satu alat pemasaran yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pemasaran suatu perusahaan dalam suatu distribusi. Nah, anggota saluran distribusi ini melakukan sejumlah fungsi. Menurut Kotler tadi, fungsi adalah pekerjaan, kegiatan atau tindakan perilaku yang dilakukan. Atau bisa juga berarti kategori tindakan ya dalam Suwarno ini. Berdasarkan dua nilai ini, kita dapat mengatakan bahwa fungsi saluran distribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen, menciptakan kemungkinan menggunakan produk ini untuk konsumen. Nah, itu adalah fungsi dari saluran distribusi. Agar dapat melakukan kegiatan distribusi yang efektif, anggota saluran distribusi harus memperhatikan 9 fungsi saluran distribusi yang melakukan. Nah, 9 tersebut antara lain yang pertama adalah menurut Kotler ya, informasi. Berbagai informasi tentunya diperlukan ya untuk mendistribusikan barang tersebut karena akan menentukan sumbernya ya. Nah, beberapa informasi penting yang dikumpulkan melalui saluran distribusi itu sendiri macamnya adalah pelanggan dari customer itu sendiri, kemudian dari informasi pesaing atau kompetitornya, kemudian pemasoknya itu seperti apa. Nah, itu ada yang informasi yang penting yang dikumpulkan itu ada 3 poin tersebut. Selain itu, untuk yang kedua yaitu negosiasi dari apa namanya tadi, fungsi
saluran distribusi tadi ya 9 ya. Ini untuk yang kedua adalah negosiasi. Nah, menurut Kotler lagi dalam Suwarno, marketing channel reach agreement on price and other than so that transfer of ownership or possession can be effected. Nah, fungsi negosiasi yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi yang terkait dengan upaya untuk mencapai kesepakatan akhir tentang harga dan isu-isu lain yang terkait dengan proposal sehingga memiliki kepemilikan yang dapat ditransfer untuk negosiasi tersebut ya. Nah, selama negosiasi pertukaran harga dan kondisi lain ditentukan oleh negosiasi ketika dua atau lebih pihak menegosiasikan kesepakatan jangka panjang. Untuk yang ketiga tadi promosi ya. Nah, promosi ini adalah kegiatan mengkomunikasikan manfaat dari produk dan meyakinkan target pelanggan untuk membeli. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memilih bentuk yang tepat dan promosi untuk mencapai tujuan kampanye mereka masing-masing ya. Nah, beberapa contoh bentuk promosi yang dapat digunakan oleh saluran distribusi ya, karena ini bukan independen tadi ya. Jadi kita karena distribusi kita ada beberapa ini ya yang dapat digunakan oleh saluran distribusi untuk bentuk promosinya seperti apa. Yang pertama ada sampel, penawaran gratis jumlah barang dan jasa. Ini sampel untuk contoh misalkan, oh ini gratis untuk sampelnya, ini seperti itu ya. Oke, kemudian sebentar. Kenapa ini? Yang kedua ada kupon, sertifikat yang memiliki hak untuk mengurangi harga yang ditunjukkan oleh saat membeli barang tertentu. Ini bisa jadikan sebuah promosi ya untuk kupon tersebut. Nah, harga paket termasuk transaksi dengan diskon dalam rupiah menawarkan penghematan kepada konsumen dibandingkan harga reguler yang menerima produk tertera label atau kemasan ya. Ada reduce price pack, ini paket dengan harga yang dikurangi ya. Ada banded pack, kemasan atau paket ikatan pita. Harga paket juga termasuk salah satu promosi dalam bentuk promosi yang untuk dilakukan oleh saluran distribusi. Kemudian ada hadiah, kontes lotre undian permainan. Ini juga salah satu beberapa untuk promosi ya. Itu yang ketiga, promosi. Kemudian yang keempat ada pemesanan. Ada streamlining, adalah streamlining ya, saluran komunikasi terbalik mengenai minat beli peserta saluran pemasaran ke produsen. Nah, dalam fungsi ini peserta saluran penjualan memproses kebutuhan pelanggan dan mengirim informasi ke rantai pasokan melalui sistem informasi logistik. Pesanan dikirim ke gudang pabrik yang kemudian memeriksa ketersediaan barang di gudang. Jika barang masih dalam ketersediaan, pesanan selesai dan langkah pengiriman diambil. Jika produk tidak sesuai permintaan, pengisian bahan bakar mulai dan ia mencari jalan ke produsen. Dan yang kelima ada pembiayaan. Menurut Kotler, saluran pemasaran memperoleh dana untuk membiayai inventaris di berbagai tingkatan saluran pemasaran. Untuk memiliki barang, apakah itu konsumen, pemasok atau produsen, membutuhkan sejumlah uang tentunya. Nah, dalam hal ini mereka harus memenuhi fungsi pengeluaran atau pembiayaan. Nah, fungsi pembiayaan terkait dengan permintaan dan distribusi dana untuk menutupi biaya melalui saluran distribusi, karena fungsi pembiayaan ini adalah salah satu faktor ketersediaan produk di saluran distribusi. Karena dilakukan distribusi harus memperhatikan dasar pembentukan biaya distribusi ya. Nah, untuk dasar pembentukan biaya distribusi ini antara lain yang pertama ada objek. Nah, keputusan tentang objek terkait dengan pertanyaan tentang berapa banyak gudang dan pabrik yang harus dibuat dari mana dan di mana gudang harus ditempatkan. Itu yang pertama harus diperhatikan, pembentukan
biaya distribusi. Untuk menentukan hal tersebut ya kita harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Kemudian yang untuk yang harus ditentukan keduanya adalah persediaan. Keputusan penting seperti beberapa banyak persediaan yang harus disimpan, di mana menyimpannya, kemudian berapa besar yang akan dibuat adalah hal penting hal tersebut ya. Yang ketiga ada transportasi. Aspek penting terkait dengan hal yang seperti model transportasi yang digunakan, membeli atau menyewa kendaraannya, untuk penjadwalan pengirimannya, seberapa sering untuk pengirimannya, itu juga harus diperhatikan untuk menentukan biaya distribusi. Yang berikutnya ada komunikasi, mencakup bidang sistem pemrosesan pesanan, sistem penagihan, dan sistem penilaian kebutuhan. Untuk melakukan ini kita perlu sejumlah biaya dalam implementasinya. Yang kelima ada berikutnya unifikasi, cara produk dikemas dan kemudian diakumulasikan ke dalam unit yang lebih besar. Misalnya membuat palet dapat mempengaruhi distribusi ekonomi misalnya. Ini untuk packing ya. Itu yang mengenai pembiayaan. Kemudian yang berikutnya ada pengambilan risiko. Anggota saluran distribusi menanggung beberapa risiko yang terkait dengan distribusi produk dari perusahaan ke pengguna akhir. Selain itu, menurut Saladin, fungsi asumsi risiko anggota saluran distribusi terkait dengan menilai risiko yang terkait dengan pelaksanaan saluran distribusi. Beberapa risiko biasanya ditanggung oleh peserta dalam saluran distribusi, termasuk dalam hal pemrosesan. Yang berikutnya ada fisik. Anggota saluran mengelola kontinuitas penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah ke pengguna akhir. Untuk fungsi fisik yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi dengan penyimpanan barang dan transportasi. Nah, fungsi penyimpanan menciptakan manfaat atau penggunaan waktu karena mengatur penawaran dan permintaan, khusus untuk barang yang mudah rusak. Penyimpanan khusus diperlukan. Nah, ini misalnya buah ya harus disimpan di ruangan yang dingin. Dengan bantuan toko, penjual dapat mengatur pemasaran hingga pasar yang menguntungkan. Ini ada mungkin timbul pembiayaan kembali di dalam toko tersebut. Nah, saluran distribusi biasanya memilih model transportasi berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama ada cost ya, jumlah total yang dibebankan atau biaya operator tertentu dalam pergerakan barang asal ke tujuan. Ada transit time atau waktu transit dalam waktu pengiriman barang oleh operator, termasuk waktu yang diperlukan untuk menerima dan mengirim barang. Reliability atau keandalan, kepatuhan terhadap pengiriman tepat waktu dalam kondisi yang dapat diterima. Ini jangan sampai reliabilitasnya menurun ya, untuk kalau memang mau menjadi distribusi yang terpercaya. Kemudian ada capability, kemampuan penyangkut untuk memindahkan barang-barang tertentu. Kemudian ada accessibility, jangkauan akses ya, pembawa saat memindahkan barang di sepanjang jalur atau jaringan khusus. Kemudian ada traceability, penelusuran, trace ya. Kemudian relatif, kemudian untuk menemukan dan memindahkan muatan. Oke, itu adalah mengenai fisik ya. Berikutnya ada pembayaran. Setelah dikirim ada pembayaran. Menurut lagi saluran pemasaran memastikan bahwa pelanggan membayar tagihan mereka melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian menurut Saladin juga pembayaran adalah aliran pembayaran uang kepada penjual untuk jasa atau produk yang telah dikirimkan. Berikut adalah dua metode pembayaran yang dapat diberikan kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Yang pertama ada metode pembayaran tunai. Itu pembayaran dilakukan oleh secara tunai ya, dengan uang tunai. Kemudian ada metode peminjaman, yaitu peserta saluran distribusi memberikan pinjaman kepada pembeli yang harus dilunasi oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini non tunai, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, setelah ada pembayaran tadi ada kepemilikan. Yang berikutnya ada fungsi terakhir yang dilakukan oleh anggota saluran distribusi adalah fungsi kepemilikan. Setelah tadi dibayar ya, entah itu menggunakan metode tunai ataupun peminjaman, itu
nanti akan menjadi kepemilikannya ya. Saluran mengontrol transfer kepemilikan dari suatu organisasi ke orang-orang lain. Nah, fungsi ini sangat penting karena fungsi ini menentukan apakah produk telah mencapai konsumen akhir atau belum. Jika barang telah mencapai konsumen akhir, maka kita dapat mengasumsikan bahwa implementasi saluran penjualan dan perusahaan ke konsumen selesai. Ini fungsi yang terakhir untuk kepemilikan. Itu ya. Seperti itu. Kemudian ada rantai pasokan, yang poin ketiga yang akan kita bahas ada supply chain tadi ya. Nah, ini sering diterjemahkan sebagai rantai pasokan, yakni semua langkah terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, arti rantai pasokan ini merupakan serangkaian kerjasama antara beberapa usaha atau perusahaan sehingga dapat memproduksi dan mengirimkan produk dari bahan baku ke produk jadi di tangan konsumen akhir nantinya. Nah, perusahaan yang berkolaborasi meliputi ada pemasok bahan bakunya, kemudian produsennya, pedagangnya, distributornya untuk yang mendistribusikan tadi, kemudian ada agen, pengecer, dan bahkan konsumen sendiri untuk rantai terakhir ya. Oke, nah, untuk memahami rantai pasokan berdasarkan definisi operasional membutuhkan 3 aspek. Yang pertama adalah manajemen rantai pasokan, merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai integrasi efektif antara pemasok, pemprodusen, distributor, pengecer, dan pelanggan. Kemudian ada manajemen rantai pasokan mempengaruhi manajemen biayanya. Yang ketiga adalah manajemen rantai pasokan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan perusahaan kepada pelanggan. Ada beberapa jenis inventaris persediaan ya. Yang pertama ada bahan bakunya, kemudian barang setengah jadi, barang komoditas, komoditi, barang proyek, dukungan sumber daya manusia, meliputi kepemimpinan dan komitmennya, memahami sejauh mana perubahan yang dilakukan, menyetujui visi dan proses inti manajemen rantai pemasok, komitmen sumber daya kekuasaan atau wewenang untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah jenis inventaris persediaan. Nah, untuk supply chain management atau SCM merupakan sekumpulan metode dan pendekatan guna meningkatkan integritas dan efisiensi antara pemasok, manufaktur, gudang, dan toko sehingga barang dagangan dapat diproduksikan dan didistribusikan dengan akurat baik dari sejumlah lokasi maupun waktunya. Untuk supply chain management atau SCM ya, strategi rantai pasokan yang efektif itu harus mempertimbangkan yang pertama ada aliran barangnya, alur informasinya, kemudian aliran keuangannya. Nah, seperti itu yang harus diperhatikan. Contoh rantai pasok untuk komoditas pertanian padi dan beras di sini bisa kita lihat. Di sini kita lihat yang ada polanya, kemudian pengumpul gabahnya, pedagang pengepul, nanti pedagang luar, ada yang luar daerah pengumpul gabahnya ya, kemudian nanti hingga sampai konsumen. Ini berarti untuk yang hijau ini aliran gabahnya, untuk yang merah ada aliran beras yang sudah jadi. Jadi contoh dari komoditas pertanian ya, alirannya ya. Kemudian ada permasalahan dalam manajemen supply chain ini, harus mencakup beberapa masalah yang mungkin timbul ya. Apa saja kita lihat. Yang pertama adalah konfigurasi jaringan yang ada terkait dengan jumlah dan tingkat distribusi lokasi pemasok ya, tentunya mempengaruhi jaringannya ya. Dan ada strategi dalam melakukan distribusi, meliputi sistem distribusi yang digunakan, apakah menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi. Dan ada ketersediaan sistem informasi diperlukan dalam setiap mata rantai seringkali mengalami kendala. Nah, kendala tersebut itu meliputi apakah menggunakan sistem terintegrasi dan prosesnya melalui satu rantai supply untuk mendistribusikan informasi-informasi vital ke tangan rantai supply lainnya. Yang menjadi masalah biasanya itu informasi penting itu tidak sampai ke tangan rantai supply lainnya, termasuk permintaan sinyal, perkiraan inventaris, transportasi, dan sebagainya. Itu yang sering menjadi masalah. Kemudian ada manajemen inventory yang menjadi sasaran akhir dari suatu manajemen. Oke, di sini ada latihan juga, silakan kalau mau ini buat ya.
eh, daftar pustaka untuk bahan referensi belajar kalian nantinya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini ya, mengenai distribusi, saluran distribusi dan supply chain dalam manajemen pemasaran. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dipelajari kembali, menambah wawasan untuk kita semua. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.